Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini aku dapat pekerjaan satu set bodi motor dari Honda Vario 135 ini rasanya ya. 135 bodi bawahnya itu masih berbahan PVC atau plastik. Jadi perlu proses aplikasi PP primer dulu sebelum naik epoksi dan base coat. Terus rencananya motor ini mau di warna putih, kemudian ditimpa dengan warna lembayung atau pearl blue atau mutiara biru. Sebenarnya teknik seperti gini atau aplikasi seperti gini sering saya bahas, tapi ini kenapa saya angkat kembali? Karena ini nanti sepertinya ada pertempuran yang tidak begitu berdarah, tapi cukup menyakitkan dan sedikit menyerang psikis ya, atau sedikit menyerang mental. Yang saya maksud siapa ya, nanti ikuti saja sampai dengan selesai. Untuk kondisi media seperti gini setelah saya epoksi, ini motornya memang bawaannya warna putih untuk bodi lainnya, jadi nggak perlu saya epoksi lagi ya. Kita langsung timpa main dengan cat putih PU, itu malah lebih efisien, jadi cepet sugih, cepet kaya, catnya cukup irit, gak perlu diepoksi. Kuncinya ada pada proses sanding ya, bagaimana proses sanding yang ideal sampai dengan naik proses base coat, supaya bahan base coatnya terjadi rekatan yang bagus pada media, atau bahasa kerennya atau bahasa gaulnya chemical bonding memerlukan mechanical bonding yang rapi dan ideal, wes sederhana gitu. Ini sering saya bahas. Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana setting spray gun ketika kita mendapati warna yang berpartikel atau keluarga partikel ya. Seperti apa sih keluarga partikel itu ya? Seperti cat silver, terus mutiara lembayung, atau cat bunglon, atau sederhananya cat yang ada serbuknya, itu keluarga partikel. Teknik aplikasinya bagaimana? Sebenarnya kemarin sedikit sudah saya jelaskan, dan mungkin video itu sedikit mengena di sana di mandor kawat, sehingga mungkin mandor kawat nggak terima, terus membuat aliansi, membuat sekutu. Ini malah anak buahnya mandor kawat nyerang dengan ya aplikasi warna apa itu, kalau nggak salah silver grey ya, atau warna keluarga silver grey untuk Grand Livina, dengan menjelaskan setting spray gun patternnya nggak dibuka full. Ini wes, ini penyesatan, ini bahaya bagi teman-teman yang pemula. Kenapa? Karena aku dulu juga pernah pada posisi seperti itu. Setelah saya rasakan, saya coba, saya amati hasilnya, ternyata tetap nggak akan kelihatan gurih. Dan setelah mendapatkan saran dari beberapa teman-teman, tak coba. Ya pertamanya sih modelnya apa iya, tapi ternyata setelah aku jalan-jalan ke tukang orang jualan terang bulan di daerah Caruban ya, di daerah Caruban ke arah barat, mungkin sekitar 1 kilo, ada pom bensin kanan jalan, depannya itu ada gang belok ke kiri. Nah di situ ada orang jualan terang bulan. Ketika menaburkan meseseres atau apa ya, meseseres coklatnya kecil-kecil, itu yang jualan itu menggunakan saringan yang besar. Biasanya saringannya idealnya mungkin ya 10 cm atau 15 cm, tapi yang dipakai itu saringannya malah yang diameternya 40 cm. Terus tak tanyai, Pak, kok saringannya kok besar banget? Loh justru Mas, kalau besar seperti gini nanti meseseresnya bisa bertaburan rata seperti bintang di angkasa, katanya seperti itu. Dan setelah saya renungkan, saya analisis dengan otak saya yang sedikit agak tercemar oleh yang jualan martabak tadi, berikutnya jalan-jalannya lagi ke arah barat, lagi ke tempatnya orang jualan undi-undi. Ketika menaburkan wijen pada undi-undi, saya lihati nggak dijimpit-jimpit terus nggak ditaburkan, enggak, tapi disebarkan seperti ketika ngelihat petani menabur bukan benih ya, menabur pupuk pada sawah. Terus tak tanya, Mas, kok wijennya naburnya seperti gitu? Loh Mas, kalau dijimpit-jimpit nanti wijennya ini akan ngumpul-ngumpul, tidak akan bisa rata rapi terlihat pada undi-undinya. Setelah mendapatkan dua inspirasi tersebut, akhirnya pikiran saya tercerahkan. Oh ternyata
aplikasi warna mutiara mungkin seperti gini bagus, atau aplikasi warna bunglon atau silver seperti gini bagus. Setelah saya coba ternyata memang hasilnya bagus. Mungkin sekarang pertanyaannya akan ganti seperti gini. Ketika angin kita buat rendah, apakah daya hantamnya tidak berkurang? Berarti kalau misalkan daya hantamnya kurang, berarti mixing rasio thinner yang kita tambah atau viskositas catnya kita buat encer, bos. Jadi kalau misalkan pakai kompresor seperti GP Paint Project ya, kompresornya mungkin nggak kuat menghasilkan angin untuk memperkerjakan spregannya yang patternnya dibuka full, berarti yo catnya yang dibuat encer, bos. Apakah nggak mempengaruhi dari hasil? Yo aplikasinya tetap tipis-tipis karena catmu encer, bos. Gitu, bos. Dan mungkin pertanyaannya Gaby seperti gini, apakah jika cat encer ini daya tutupnya tidak lama? Yo kalau pengen cepet yo kompresornya ganti yang besar, karena kita memaksakan keadaan yang harus kompresor kecil, berarti ya teknik aplikasinya yang kita ubah supaya tidak mempengaruhi dari partikel. Kalau memang dasar catnya encer ini tipis untuk menutup warna, ya berarti perlu diulang-ulang aplikasinya sehingga partikel tetap nyebar, seperti halnya Mesoceros ketemu dengan terang bulan atau wijen ketemu dengan onde-onde. Oke, Dor, setting ini pattern full. Jarum 2 ulir buka, kita main di bawah 20 PS indoor. Oke, tes grade dulu media pertama. Ini kejar-kejaran sama hujan ya. Wes, mudah-mudahan selamat. Nanti kalau hujan ya terpaksa berhenti gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi seperti itu dapat 2 layer. Musuhnya cuman debu, Pak Dir. Oke, Pak Dir. Pak Dir jangan banyak pandir. Trigger dikunci. Bukanya cuma 2 nulir. Pattern full. Oke. Dapatnya gini, Dor. Nah, wes, oke, tak percepat ya kameranya, ini kejar-kejaran dengan hujan soalnya. Oke, teruntuk kalian dan sekutu-sekutunya akan saya jelaskan dalam bahasa yang sederhana ya, analogi orang jualan terang bulan dan orang jualan onde-onde tadi. Jadi ketika kita mendapati cat yang berpartikel seperti gini, kalau saya tetap akan pilihan pattern saya buka full, karena untuk menjaga partikel supaya tetap mekar. Misalkan pattern kita buat sempit, yang jelas seperti halnya di bahasan kemarin ya, tentunya partikel akan ngumpul-ngumpul, parahnya nanti ujung-ujungnya ketika sudah selesai akan menemukan kontur permukaan yang jeruk, dan ketika sudah kita clear coat tentu akan terlihat sangat jeruk. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang seperti halnya di kasusnya Gaby, mungkin takut jika kita pattern kita buat full kompresornya nggak mumpuni atau tekor di tengah jalan, berarti yo tekanan angin yang kita buat rendah, terus jarak yang kita buat perpendek. Apakah dengan angin yang rendah, dengan viskositas yang sama atau tingkat kekentalan yang sama ini daya hantamnya nggak berkurang? Ya tentunya daya hantamnya akan berkurang, jeruannya akan gede-gede. Solusinya bagaimana? Tetap mixing rasio thinner yang kita tambahi, jadi supaya lebih encer, daya hantamnya supaya lebih lembut, tapi pattern tetap full. Gitu sederhananya. Oke, terus berandarusan ya, total sisanya segini, Dor.
250 mili isi bisa lur. Pattern buka pool ini. Pattern tak buka pool ya. Oke, dan selanjutnya aplikasi Clearcoat. Untuk Clearcoat pakai 20/10 nya atau glue ya. Mixing ratio sudah sering saya bahas. Ini thinner saya pakai kalau nggak salah 15%. Nah, sekarang untuk aplikasi Clearcoat baru kita setting spray gunnya mode full wet open gap. Ya, dengarkan gap. Mode full wet open. Apa itu mode full wet open? Pattern buka pool jarum atau fluid put output jarum yang keluarnya cairan ini kita mundurkan pool atau ngitungnya dari trigger. Ketika trigger ditarik sudah mentok nggak bisa mundur lagi, berarti itu jarum sudah mentok mundur. Terus berapa tekanan angin? Nah, ini yang menyesuaikan. Misalkan kita pengen aplikasi yang irit, berarti yo angin kita buat rendah, bisa mungkin di bawah 20 PSI atau di 20 PSI. Yang sedang saya pelajari di sini adalah main angin yang rendah atau berusaha main bawah dari 20 PSI. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya satu, mungkin masalahmu gap, kompresormu nggak kuat atau anginmu tekor. Ini akan sangat diuntungkan. Yang kedua, kita akan sedikit terkurangi dari yang namanya itu overspray atau catnya atau Clearcoatnya nggak terbuang mubadir. Caranya bagaimana? Berarti aplikasinya yang kita buat mepet ini tujuannya main angin rendah gap. Wes paham toh? Kalau aplikasi Basscoat itu yo tergantung pakai mode setting full wet open atau enggak, tergantung dari mungkin tingkat kekentalan dari partikel atau bagaimana. Yang jelas pattern tetap dibuka full. Oke, Gap. Dan aku sedikit minta maaf, ini untuk aplikasi Clearcoat ternyata videonya nggak kerekam. Jadi pas ku ganti tempat, ku ganti mode hyperlapse, ternyata lupa nggak di on kan. Yang dapat terambil dokumentasinya hanya aplikasi ini. Pas hyperlapse-nya ternyata videonya tak cari nggak dapat. Oke, hasilnya kita lihati. Dan ini proses aku belajar. Jadi ini sedikit video intro dari beberapa pekerjaanku ketika aku belajar angin rendah ya, angin di bawah 20 PS itu bagaimana nembaknya, tekniknya seperti apa. Nanti hasilnya kalau sudah ketemu bagus tetap akan sampaikan. Ini kayaknya bahasan yang unik dan perlu kita perlu kita bagi pengalamannya. Ternyata lebih asik dan hasilnya pun ya istimewa. Nanti di episode selanjutnya kita bahas sama teknik one piece aplikasi. Tunggu aja video-video selanjutnya. Video senengin IG wi lho, nembak apa wi? Nembak lambung wi lho. Enak Kang. Nembak lambung. Antar wi pelayune. Iki suarane bakul onde-onde kan. Bakul onde-onde sampai bakul terang bulan. Oke, dan berikut hasilnya setelah terpasang pada motornya. Videonya nggak lengkap ya karena kesibukan banyak yang saya kerjakan. Dan dari perkelahian tadi hikmahnya mudah-mudahan ada sisi positif yang bisa diambil, maksud saya seperti gitu. Teruntuk mandor kawan dan sekutunya ditunggu saja aplikasi selanjutnya bagaimana. Saya tunggu ya, saya tunggu aja. Kalau nggak terima ya wes silahkan. Kalau perlu kartolo barang datangkan. Oke, sekian, mudah-mudahan dari pertengkaran ini ada manfaatnya, ada hikmah yang diambil. Dan inilah hasil dari meseseres yang ditabur pada terang bulan dan wijen yang ditabur pada onde-onde. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.